bertemu lagi, apa ya? Bahasa Palembangnya nggak masih keluar. Bertemu lagi dalam keluarga besar sejarawan dan budayawan Palembang, walaupun ada beberapa bukan mahasiswa sejarah, tapi sangat mencintai sejarah. Selamat datang, beruntung sekali. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kali kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bertukar pengetahuan tentang LAK. Kebetulan ada beberapa tulisan saya yang berkaitan dengan LAK itu yang bisa diinformasikan kepada adik-adik semua. Yang terhormat Kiai Bek, Kiai kami, ya, sesepuh budayawan Palembang, kemudian yang terhormat juga Mang Rasid dari Keraton Palembang yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menjadi tempat kegiatan dan diundang. Pertama kali masuk ke sini, aku berpikir nyeker apa bersepatu? Nyeker, karena sultannya nyeker. Mana iya aku bersepatu, aku ngomong sama ibu, gitu ini salah masuk, kata harusnya nyeker juga, gitu. Nyeker tuh tidak bersepatu. Ya. Kemudian selamat datang keluarga besar semua. Saya juga alumni dari Unsri, ya, pendidikan sejarah Unsri. Ini Unsri semua. Kemudian saya juga alumni SMA 10, ya. Waktu SMA 10 masih suka tawuran, saya salah satu yang ikut tawuran itu, ya. Kalau tawuran SMA 10 itu dengan STM 1, ya. Bawa parang, bawa pisau kalau tawuran itu. Ya, zaman dulu ya cerita curhatnya, ya. Sekarang kalau tobat ya. Yang paling sibuk tuh kalau zaman dulu yang jago pagar namanya Cek Wan, ya. Cek Wan jago pagar, lagi. Nah jadi Cek Wan itu kalau kami begocor, ribut itu paling sibuk jago pagar. Karena ada yang loncat dari masjid, ada yang loncat dari belakang, ada yang loncat dari depan, ya. Zaman dulu. Jadi jangan ditiru nakalnya, baiknya baik. Jadi keluarga besar semua juga selamat datang, adik-adik dari Universitas PGRI Palembang, selamat datang, selamat bergabung dalam kajian LAK hari ini. Saya pada materi pertama ini akan mengangkat lebih banyak sisi sejarahan, ya, sisi kesejarahan daripada LAK, sehingga kita akan kenal dan semakin cinta dengan LAK Palembang. Apa yang membedakan LAK Palembang dengan LAK dari Cina, dari Jepang, dari Burma, dari Kamboja, dari Thailand? Karena seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur itu mengenal teknik LAK. Ya, semua daerah yang mendapat pengaruh dari Tiongkok pasti mengenal teknik LAK. Cuma yang jadi masalah, bagaimana kearifan lokal itu bisa dimasukkan dalam LAK itu. Ya. Nanti cerita lebih lanjut. Ini prolognya dulu, ya. Jadi jangan dikira cuma Indonesia dan Cina saja yang mengenal LAK, tidak. Saya suka buka katalog dari Christie, ya, Balai Lelang Christie dan Sotheby, karena situ banyak lelang barang antik. Di Burma itu dijual di lelang Christie itu LAK buatan tahun 1500, LAK cupu beda, ya. Kemudian dari Korea, yang banyak menyimpan LAK Cina itu justru di Korea, bukan di Cina, LAK Korea itu, ya. Nah, kembali ke asalnya, kembali kepada sejarah seni LAK ini, kenapa di Palembang itu salah satu atau mungkin satu-satunya di Indonesia yang mengenal teknik LAK. Kalau bahasa Indonesia tadi ada sebutan laker, apa lakuer atau LAK. Kalau dalam bahasa Indonesia ejaannya disebut LAK. Tapi kalau dalam bahasa Palembang menyebutnya laker. Itu ya. Kalau kita orang Palembangnya ngomongnya laker. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menyebutnya LAK. Seperti bahasa Inggris menyebutnya LAK. Ya. Teknik LAK ini kenapa bisa sampai di Indonesia? Yang pertama, Palembang itu memiliki hubungan historis yang panjang dengan Tiongkok, ya. Ini sudah belum materi saya PPT, ya. Saya baca, ya. Kemudian yang kedua, Palembang memiliki hubungan budaya dengan Tiongkok. Yang ketiga, yang paling penting ini, kenapa banyak orang Tionghoa di Palembang?
Dan dulu pada abad ke-15 merupakan daerah yang paling banyak dimukimi orang Tionghoa di Asia Tenggara itu di Palembang, bukan di Medan seperti sekarang. Ya. Menurut catatan Belanda pada abad ke-16 itu ada lebih dari 300.000 orang Tionghoa yang mendiami Palembang. Pada masa Belanda VOC itu masuk, dicatat bahwa Palembang itu mayoritas orang Tionghoa. Ya, maka tidak heran adik-adik kalau kita lihat mulai dari baju, pakaian, makanan, bahasa, kita sangat dipengaruhi dan peralatan hidup sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Kita ngomong misalnya bahasa Palembang kamar itu pangkeng. Ternyata pangkeng juga di bahasa Sunda dikenal dalam bahasa asli Sunda, pangkeng itu kamar. Kemudian bahasa Hokkien pangkeng itu kamar. Kemudian kita makan mie, kita sangat suka ada rujak mie, ada mie celor, kemudian ada pempek dikasih mie, ada mie kuning, ada mie putih, ada bihun. Daerah yang paling kaya tradisi mie-nya, makanan yang menggunakan mie itu justru di Palembang, tidak di daerah lain. Boleh jelajah kuliner keliling Indonesia, saya paling senang kalau keliling-keliling pengen balik ke Palembang, karena semuanya di Palembang itu ada. Ya. Kita makan dimsum dari Vietnam, ya, yang kan awalnya dari Vietnam, kemudian Jepang ada jenis makanan serupa. Kita punya pempek. Kemudian kita makan lagi, apalagi yang makanan khas Palembang yang berkaitan dengan makanan Tionghoa. Ya. Pindang, ternyata pindang itu di Hokkien sana ada makanan tradisional kuah sup ikan yang sama seperti pindang bahannya. Jadi kembali ke dasar kita, siapa yang lebih dahulu pertanyaannya? Itu perlu sebuah analisis historis nantinya. Jadi ya, halaman berikutnya, ya, kebudayaan Cina. Adik-adik yang bukan orang sejarah pasti bingung, yang apalagi yang SMA, Cina apa Tiongkok, ya kan? Cina atau Tiongkok? Pertama kali kata Cina itu dipergunakan oleh orang-orang Inggris yang datang ke Cina. Mereka menyebut orang Qin itu sebagai Qin, ya? Qin. Jadi mereka sebutnya dengan China. Jadi orang-orang Qin. Dan orang Cina tidak mau disebut sebagai orang Cina, karena lebih suka disebut orang Tionghoa, ya. Orang yang berasal dari negeri yang tinggi atau keturunan dewa itu Tionghoa, ya. Negerinya namanya Tiongkok, ya. Nah, kebudayaan Cina nanti kalau yang belum moga-moga dari adik yang masuk, ada yang suka dengan sejarah ya nanti ya. Adik-adik, budaya itu ada 7 unsur, ada 7 unsur budaya, ya. Mulai dari bahasa, agama, teknologi, sistem sosial, mata pencaharian, apalagi yang duanya kesenian, apa satunya lagi? Apa? Bahasa, sistem sosial, agama, teknologi, kesenian, ilmu pengetahuan, satunya agama. Apa? Itu saya buat 6, kurang 1 apa? Iya, berpikir dulu. Ekonomi, perdagangan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem kepercayaan, sistem kesenian, bahasa, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Adik-adik, budaya, kalau kita belajar ilmu budaya, kebenaran spesialisasi saya itu sebenarnya sejarah kebudayaan, ya. Budaya yang tinggi itu akan ditiru oleh budaya yang lemah atau yang rendah, ya. Kalau budaya yang lemah tidak mampu mempertahankan jati dirinya terhadap masuknya budaya yang tinggi, maka budaya yang lemah itu akan hilang, akan dikuasai oleh budaya yang tinggi. Contoh, sekarang kita hidup masa zaman kita, usah jauh-jauh, usah mikir ke Cina lalu, ya. Bahasa Palembang, ya, bahasa Palembang sekarang itu. Ke Komering lah kamu sano, banyak yang sudah pakai bahasa Palembang di pasar.
Walaupun ada yang pakai bahasa Komering, tapi bahasa Palembang sudah mengganti bahasa Komering sebagai bahasa lingua franca di sekolah. Guru-guru lebih suka ngajar pakai bahasa Palembang. Kalau tidak bisa pakai bahasa Palembang, gurunya ngomong kubunya. Ya, kubu itu bukan orang kubu kalau dalam bahasa Melayu. Kubu itu artinya dusun. Nah, jadi orang itu belum pernah ke kota, belum tahu bahasa Palembang. Sama kalau kita ke Jakarta tidak bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dikata wong dari daerah ya. Kalau kita ke Singapura tidak bisa pakai bahasa Inggris, kita jadi bisu. Karena semuanya ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, ya. Indonesia, Nusantara itu pernah mengalami globalisasi, di mana Nusantara itu masuk dalam lingkaran budaya. Yang pertama, budaya sinik. Budaya sinik itu budaya Asia. Semuanya sangat dipengaruhi oleh budaya Asia. Budaya Dongson, budaya Hoabin, budaya Sahyun, budaya Kalanai, itu sangat dipengaruhi. Sehingga budaya Asia Tenggara dipengaruhi oleh budaya daerah tersebut, budaya Cina. Kemudian kita masuk globalisasi kedua, globalisasi Indik. Apa Indik itu? India. Bahasanya bahasa India, budaya India, pakaian India, kemudian arcanya gaya India, itu pada masa klasik. Kemudian kita masuk globalisasi ketiga, globalisasi Arab, ya, Islam. Setelah globalisasi Islam, kita masuk globalisasi yang keempat, globalisasi Eropa. Semuanya harus berbahasa Latin, tulisan Latin, berbahasa Belanda, berbahasa Inggris. Yang sekarang globalisasi kelima apa? Globalisasi digital. Kalau kita tidak mampu menggunakan digital, kita kalah. Ya, kita sekarang tidak pakai PPT sudah kalah gitu. Ya, itu jadi Cina pernah menjadi budaya yang pengaruhi budaya dunia. Nah, ini di halaman berikutnya ada dinasti-dinasti Tiongkok. Terus aku baca dewek bae, mulai dari dinasti sebelum Han sampai masa Republik, sangat panjang Tiongkok itu. Nah, kemudian pengaruh budaya Tiongkok. Ini ada pengaruh budaya Tiongkok. Ya, daerah-daerah hampir seluruh Asia itu mendapat pengaruh budaya Tiongkok. Pak, apakah mungkin Indonesia mempengaruhi budaya Tiongkok? Mungkin tidak? Mungkin tidak Indonesia itu mempengaruhi budaya Tiongkok? Mungkin tidak? Mungkin. Karena dalam satu catatan, Sriwijaya itu pernah menghadiahkan pakaian, ya, pakaian kebaya kepada raja-raja Tiongkok pada abad ke-9. Jadi jangan dikira kebaya zaman dulu itu tidak ada. Buktinya pada Arca Bumi Ayu, nenek moyang kita itu sudah pakai kebaya panjang sampai sedengkul. Yang kelak pada zaman Islam itu bermetamorfosa menjadi apa ya? Kebaya angkenan. Kalau dalam pengantenan itu yang panjang sedengkul itu, baju kurung angkenan, bukan kebaya sama ngomongan. Kebaya itu lebih cenderung belakangan. Ada kebaya encim, kemudian kebaya apa namanya? Itulah urusan ibu yang pakai kebaya. Nah, pengaruh budaya Tiongkok itu pada halaman berikutnya, mulai dari Indonesia sampai ke Korea, sampai ke Jepang, pengaruh budaya Cina itu, ya, seluruhnya dipengaruhi. Ya. Kemudian pada periode pengaruh budaya Tiongkok itu di Indonesia, di Nusantara itu ada kerajaan apa? Mulai dari kerajaan Salaka sampai kerajaan nanti Kesultanan Palembang Darussalam. Rentang waktu yang panjang itu, dari satu waktu, dari satu daerah dipimpin oleh raja-raja atau sultan-sultan yang berbeda-beda. Tuh, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambar, ada gambar Lebak di halaman berikutnya, Sumsel dari masa Sriwijaya sampai dengan masa kolonial. Inilah tempat kita hidup, adik-adik. Ya. Tempat kita hidup
Yang di bawah kita pijit ini dulu lebak. Aku ingat kalau aku dulu ke Tangga Buntung lewat sini, jalannya masih kecil. Ini lebak kalau kiri kanan. Lewat sini nih wong yang punya nyali bae lewat sini. Ya ini zaman dulu ya. Tahun 70-an apalagi kata mak aku tahun 60-an. Woi, seremnya lewat sini orang. Hutan. Jalannya setapak, ada jalan setapak kata mak. Lewat kuburan, punya nyalinya yang lewat sini. Tapi tahun 70-an itu dia masih lebak sih, 80-an. Kalau balik sudah jam 5, oh lebih baik muter lewat kota daripada lewat sini nak ke bukit. Ya. Nah ini tempat kita ini adik-adik perlu tahu bahwa kita hidup di pinggir sungai, ya, pinggir sungai, kemudian di pinggir laut. Daerah kering, tebing sungai atau bibir pantai itu namanya beting. Lebar beting itu variatif. Beteng sungai itu, kalau di Palembang itu lebarnya 50 meter sampai 350 meter lebar beting itu. Yang paling lebar 350 meter. Ada kata kunonya tahun 60-an. Kemudian ada lebak, ada rawa, ada talang. Pak, apa beda lebak dengan rawa? Apa Yai? Ingat tak Yai? Lebak itu kacap, bisa kering dia. Kalau airnya surut, musim kemarau bisa kering. Tapi kalau rawa, dia tidak bisa kering, tetap tergenang sepanjang tahun. Nah, wong Palembang, wong Sumatera Selatan di daerah pesisir hidup di antara beting, lebak, rawa dengan talang. Inilah tempat hidup kita. Sehingga ekosistem, kemudian flora, fauna yang kita lihat hari-hari inilah yang akan diawetkan dalam ingatan kita, memori kita, yang kelak akan kita gambarkan di sini. Ingatan kita itu ada cerita kembang, ada cerita daun, ada cerita hewan, ada cerita mitologi dari wong-wong Cina yang datang akan digambarkan di sini, akan digambarkan di barang-barang ini. Ya. Kemudian, nah, Palembang pemukiman di tepi Sungai Musi. Ya, adik-adik tinggal di Sungai Musi. Uniknya apa tepi Sungai Musi itu? Apa uniknya tepi Sungai Musi? Yang membedakan dengan Jambi, Palembang itu apa? Pernah ke Jambi, pernah ke Lampung, ya, pernah ke Pekanbaru. Apa yang unik tinggal di pinggir Sungai Musi? Ya, apa? Kamu ke Jambi lah sekarang. Kamu duduk di pinggir Sungai Musi, besok di pinggir Sungai Batanghari, besok hitung berapa jumlah perahu yang lewat. Duduk situ sambil ngopi, sambil makan, di Angso 2, hitung perahu yang lewat berapa banyak. Kamu duduk di BKB, hitung berapa perahu atau kapal yang lewat dalam sejam. Ya, itu statistik. Jadi menunjukkan apa Sungai Musi itu punya dinamika yang tinggi hidupnya, ya, dengan dinamika penduduk yang banyak, budaya yang beragam, dinamika ileran, uluan itu sangat tinggi. Sekarang kita di ilir apa di ulu? Ilir. Apa kamu di ilir? Ini ada dua konsep loh, iliran dan uluan. Ya, kalau kan konsep kuno, iliran itu ibu kota. Karena ibu kota Palembang, Kesultanan Palembang itu di iliran. Mulai dari 1 ilir sampai 36 ilir. Itulah ibu kota Palembang zaman dulu. Pelaju, makanya wong Pelaju sampai sekarang ngomong kota, Palembang. Ya kan? Nela angkot, nak kemana ke Palembang? Tidak pernah wong Pelaju ngomong nak kemana, nak seberang tidak, selalu ngomong ke Palembang. Jadi Palembang, Pelaju itu dulunya adalah uluan, maka disebut dengan seberang ulu, ya, Kertopati itu uluan. Nah itu konsep pertama. Konsep kedua, geografis, daerah ilir, daerah tempat air mengalir terakhir itu disebut ilir. Daerah mata air itu namanya hulu. Maka kita hidup di daerah iliran, ya. Nah, kenapa orang Tionghoa banyak tinggal di daerah iliran? Itu satu pertanyaan sejarah, yang dari sejarah, ya, ya. Palembang itu yang bukan sejarah juga boleh kakek nanya. Panas aku di sini deh, Yai. Kuat. Boleh aku tarik kursi, ya?
Jadi kita gayanya bebas baik. Maaf ya, ada orang tua duduk di depan. Tidak sopan atau Palembang. Ya. Palembang, kita hidup di Palembang nih sekarang. Hidup di kawasan Iliran. Kenapa di Palembang banyak orang Tionghoa, banyak orang Cina? Kamu ke Sudirman, mulai dari tambang air mancur sampai kilometer 12, hitung berapa pedagang pribumi ada. Hitung tokonya. Kamu dapat angkos 100 itu sudah hebat. Semuanya dipegang oleh orang Tionghoa. Ya. Kalau yang sejarah nanti akan belajar pada masa Indonesia baru ya, bagaimana kebijakan pemerintah nanti. Adik-adik, Palembang itu sejak zaman Sriwijaya dijadikan sebagai pelabuhan dagang bagi kapal-kapal dagang Tionghoa dari daerah Kanton ke India. Stopnya pasti di Palembang. Kenapa? Karena jarak tempuh kapal itu ya zaman dulu dalam satu persediaan makanan dan air itu maksimal 3 bulan. Maka pelayaran terjauh itu bisa dilakukan cuma 3 bulan. Dan ketika angin jelek, jarak Palembang Tionghoa itu 3 bulan. Dan ketika angin bagus cuma 1 bulan sampai di Kanton. Maka tempat pengepulan air dipilihlah yang bisa dilabuhi kapal besar, punya air banyak melimpah, gratis. Gratis. Ya. Makanan murah. Dipilih mulai dari Aceh sampai ke Semarang, ya Jawa Tengah, cuma dipilih Palembang sebagai pelabuhan yang direkomendit oleh Raja Tionghoa, Raja Tiongkok pada waktu itu zaman dinasti Ming. Ya. Cuma Palembang. Kenapa? Airnya tinggal hidup dari kapal, isi air bersih, ya. Ikan melimpah ruah. Beras, kalau ngitung dulu bukan ton, tapi koyang namanya. Koyang itu satu bakul besar itu ya. Yang zaman dulu untuk jual buah-buahan ya, satu koyang namanya. Itu satu koyang beras di Palembang harganya separuh dari harga beras di Jawa. Maka pilihlah Palembang. Maka Palembang berstatus sebagai ukang. Migranlah orang-orang Cina itu ke Palembang. Yang dibawa siapa? Selain dari laki-laki, dibawa istri dan anaknya. Dan orang-orang Cina yang datang itu bermata pencarian umumnya sebagai tukang, karena mereka berasal dari daerah Fujian atau dari provinsi Hokkien, yang mata pencariannya sebagai petani dan pengrajin. Jadi, ya, oke, sudah dingin, apa naik lagi, Bu? Bentar lagi, dikit lagi, ya. Ya silakan, dikit lagi, Bu. Iya. Masih banyak. Oh iya. Nah, bentar, udah makan siang. Oke, sebentar, sampai azan ya. Palembang adalah melting pot. Palembang itu melting itu mencair. Kalau beli keju ada keju yang mencair, melting. Jadi melting pot itu tempat bertemunya seluruh budaya. Ada budaya India, budaya Tiongkok, budaya Melayu, budaya Jawa, budaya Arab bertemunya di Palembang. Ya dia. Kemudian lak, ini budaya lak. Kenapa lak itu timbul? Adik-adik, setelah masuk zaman batu, kalau belajar sejarah ya, kita masuk zaman tembaga. Setelah zaman tembaga masuk zaman perunggu. Setelah zaman perunggu masuk zaman besi. Sudah besi masuk zaman apa kita setelah masuk zaman besi? Aluminium. Sekarang semuanya serba aluminium. Nah, ketika masuk zaman besi, zaman perunggu, di Cina itu kenapa kita dimasuk bahasanya Cina? Karena budaya terbesar, penduduk terpadat di dunia, pemakai budaya terbesar di dunia itu adalah orang-orang Tionghoa. Ya, di Tionghoa butuh bahan atau alat yang bisa dibuat ini tempat ini seperti ini. Ya,
Kalau kamu masuk dari perunggu, itu akan merembes. Bahasa orang Palembang namanya ngames ya mak ayah. Ngames tuh netes dikit-dikit. Ya. Nah itu, dek lapar kalau tidur bangun. Siang dek, diri coba semangat. Jangan tidur, kesurupan loh. Ya, karena aku spesialisasinya sebenarnya ilmunya mantra. Ya. Ganti lah. Dia dijampi ya. Iya, ganti. Ngapa lesu? Karena dia tadi pagi tidak makan, jadi lesu. Jadi gulanya terbakar ya. Nah ini butuh wadah seperti ini yang bisa menjadi wadah tanpa air itu menetes. Dulu orang itu mewadahi semuanya dengan menggunakan perunggu. Maka dibutuhkan wadah yang kedap air, alat-alat yang kedap air dan tahan lama. Maka orang Tionghoa sejak ribuan tahun yang lalu mencari solusi bagaimana barang itu kedap air dan tidak buruk. Teknologi diteliti terus oleh Tionghoa sampai mereka menemukan teknik pelapisan atau coating yang namanya lak. Ya, tadi sudah dijelaskan nama Latin semutnya, kemudian getahnya apa, sudah dijelaskan sama ibu. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Mega. Itu kolektor barang antik Bu Mega. Ya. Nah, lak itu dalam bahasa Tionghoa disebut dengan itu lakuer, laker. Apa bahasanya? Ki. Dalam bahasa Tionghoa, lak itu ki. Ya. Nah, mereka mencari bahan yang bisa membuat barang itu kedap air awalnya, tahan lama. Maka mereka menemukan semacam cairan alam dari serangga dan getah pohon yang bisa melapisi barang itu biar kedap air. Mereka menamakannya ki. Tadi yang nanya, Pak, kalau ukiran itu disebut dengan laker dak? Itu namanya kalau bahasa Tionghoa namanya kidiao. Ini kidiao. Teknik mengukir dilapisi dengan ki, namanya kidiao kalau dalam bahasa Tionghoa. Bukan kuitiao, kidiao. Karena lapar ingat kuitiao. Jadi kidiao. Mereka menemukan teknik melapis ini sejak sebelum abad Masehi. Karena makam-makam kuno di Tionghoa pada masa dinasti Han sudah dilapisi kayunya dengan lak. Jadi teknik lak itu pertama dilapisi, diamplas lagi, dilapisi lagi, diamplas lagi, dilapisi lagi minimal 3 sampai 5 kali baru dia kedap air. Kalau dia langsung dia tidak tahan. Itu teknik Tionghoa. Ya. Maka pemakaman-pemakaman kuno pada masa dinasti Han itu menggunakan kayu-kayu yang dilapisi dengan lak. Terus berkembang dari tahun 220 sebelum Masehi sampai tahun 1300. Berapa tahun? 1300 ditambah 220, 1500 tahun teknik lak yang seperti kita kenal ini berkembang di Tiongkok. Sampai ketika orang Tiongkok itu pada masa dinasti Han mulai menemukan teknik pembuatan keramik. Ya, keramik itu ada stoneware, ada bahan porselen. Kalau dia bahan stoneware itu tebal adik-adik. Kalau dia porselen tipis itu bedanya. Nah, pada masa dinasti Ming, orang-orang Cina itu sudah mulai pandai melukis di atas porselen, dilapisi dengan lapisan tipis yang namanya glasir. Maka barang itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Sementara yang kelas bawah ini perlu bahan untuk wadah makanan yang seperti ini. Nah, teknik lak itu tetap berkembang, malah berkembang teknik pewarnaan, kemudian teknik pemberian motif mulai pada zaman dinasti Ming. Kapan dinasti Ming itu buka tuh?
1300 sampai tahun 1700, ya, dinasti Ming itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Palembang meniru, apa Tiongkok yang meniru? Itu terserah nanti hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti-peneliti, ya. Tuh. Nah, kembali ke Palembang, apa beda? Tadi tanya, apa beda lak Palembang dengan lak Tiongkok? Lak itu adik-adik adalah teknik melapis, coating namanya. Teknik melapis kayu, bahan, bisa bambu, bisa juga barang lain, itu namanya coating. Coating itu dengan lak. Ya. Kalau di Jepang, lak itu tidak pakai gambar, polos. Warnanya merah manggis, hitam, ya cuma dua warnanya, merah manggis dan hitam. Itu kalau di Jepang. Tapi kalau di Tiongkok, dia dikasih gambar. Gambar bunga pioni, ada di materi saya buat. Bunga pioni, bunga aster, ya. Kemudian bunga mawar, kemudian bunga seri, kemudian kilin, naga, seperti Ibu Mega tadi bilang. Itu kalau di Tiongkok. Nah, orang Palembang itu menggabungkan beragam teknik, beragam motif dalam satu tempat yang tidak ditemukan di Jepang, tidak ditemukan di Korea, tidak ditemukan di Birma. Kalau Birma itu biasanya warnanya merah hati, merah maron itu, ya, polos dia biasanya. Orang Palembang kreatif, ditambah kuningan, ya ini. Kemudian ini digambar-gambar, seluruhnya digambar. Lemari bergambar itu cuma ada di Palembang, di lak. Di Tiongkok tidak ada tradisi mengelak lemari dengan gambar. Cuma dia dilapisi lak saja, di coating saja. Ya, jadi ya, semakin sayangkan dengan Palembang, itu kecerdasan orang Palembang yang namanya kearifan lokal orang Palembang, yang memasukkan beragam motif sesuai dengan kultur yang saya sebutkan tadi, globalisasi Indik, globalisasi Cina, Sinik, globalisasi Islam, globalisasi Eropa. Apa globalisasi? Kita lihat di sini. Apa yang masuk dalam globalisasi Islam itu? Tulisan Muhammad Betangkup, itu globalisasi Islam. Ya, Muhammad Betangkup itu kiri kanan. Itu ada cap kesultanan. Kemudian kalau globalisasi India apa? Itu motif yang di pinggir-pinggir itu, rendo-rendo itu. Ya. Motif itu ditemukan pada candi-candi di Jawa Tengah dan di Sumatera Selatan, buatan abad ke-5 sampai abad ke-10. Motif daun pakis itu, ukel itu. Jadi kita mempackaging barang kita, laker kita, dengan India masuk, Islam masuk, Eropa masuk, Cina masuk. Itu uniknya Palembang. Dan kita bisa mengklaim ini cuma ada di Palembang, inilah barang kita. Berbeda dengan Cina, berbeda dengan Birma, berbeda dengan Korea, berbeda dengan Jepang. Kalau Jepang karena dia budaya Zen, dia tidak punya banyak motif. Ya. Itu demikian, nanti motif disampaikan oleh Bu Iin. Silakan Ibu Iin. Terima kasih. Langsung gitu ya? Ya, langsung. Iya, langsung aja Bu Iin. Ngantuk kan udah ini. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya. Iya, pas lah. Makan dulu ya. Ya salat dulu. Tenang adik-adik ya, berkonsumsi. Nanti saya konsumsi sampai jam 12.30 sampai ya. Sabar ya. Ngerasit kaki bang, tak apa kan? Maaf aku sini biar gue panas. Sini deh, yang ngantuk sini deh. Itu deh cirinya diabetes deh, kalau sudah belum siang sudah ngantuk. Gulo itu cirinya. Diabetes itu ciri gula deh. Kalau kita pagi ngantuk, siang itu ngantuk, atau habis makan ngantuk, itu ciri kadar gula kita tinggi deh. Jadi kita harus semangat. Jadi kalau saya diajari adik-adik duduk, tidak boleh cak tidak boleh.
secapek apapun, tanya dengan mahasiswa saya, secapek apapun saya, dari pagi sampai sore pasti duduknya seperti ini. Tidak pernah duduk nyender. Ini yang membuat tidak ngantuk. Kalau kita sudah cek ini, sudah ini. Tadi itu sender-sender. Lempar.